Buat anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Mister harap kabar kamu di pagi hari ini sehat-sehat aja. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tematik, yaitu tema 4 kewajiban dan hakku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, buat anak kami berdoa di dalam hati. Nah, kita akan masuk kewajiban dan hak di rumah, yaitu bahasa Indonesia. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Terima kasih Dedi untuk sarannya. Nah, langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Ingat, saran harus disampaikan dengan sopan. Saran merupakan sebuah solusi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Nah, keadaan saran yang menunjukkan kewajiban. Keadaan mendapatkan kasih sayang dari ayah. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Mendapatkan perawatan ayahmu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Keadaannya mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Keadaan dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran menunjukkan kewajiban, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Keadaan mengapa perhatian ayah ibu saat belajar. Saran menunjukkan kewajiban, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Keadaan mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, kita akan masuk itu matematika. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Cara sebagai berikut. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangilah bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, perhatikan ada contoh. A ditambah B itu sama dengan 330. Tentukan nilai A dan B. Nah, cara penyelesaiannya, tentukan bilang A, di mana bilang A 370, misalnya A sama dengan 200. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A tambah B sama dengan 370. 200 tambah B sama dengan 370. B sama dengan 370 dikurang 200 sama dengan 170. Nah, jadi nilai A dan B dapat diganti dengan A sama dengan 200 dan B yaitu sama dengan 170. Sudah paham, nak? Oke, kita akan melanjutkan lagi, itu menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, pertama kita dapat menentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan hasil yang diketahui. Nah, yang kedua, bilangan lainnya didapatkan dengan mengurangi bilangan hasil yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, perhatikan 600 ya jumlahnya, jadi 600 tambah 120 tambah 80
yaitu hasilnya itu 600. Kemudian 250 ditambah 350 yaitu hasilnya 600. Kemudian 285 ditambah 315 yaitu hasilnya 600. Nah, Siti mengamati kalender di rumah. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, coba perhatikan jumlah hari belajar itu 365 hari. Nah, hari belajarnya di sekolah 250, hari belajar di rumah 115. Nah, tambahkan jumlahnya itu 365. Berikutnya 200 tambah 165 itu hasilnya jumlah belajarnya itu 365. Kemudian 220 tambah 105 itu jumlah hari belajarnya 365. Kemudian 270 tambah 95 ya itu jumlah harinya 365 hari. Nah, kita masuk SPDP. Nah, pola irama 3 yaitu pola irama terdiri dari atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, kemudian 3 dan 4. Nah, pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan. Yang kedua, pola irama birama 3 artinya ada 3 hitungan atau ketukan. Pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau ketukan. Memainkan pola irama bervariasi birama 3. Pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis, yaitu ada gendang, ketipung, rebana, tamborin, tringgale, drum, dan maracas. Alat musik ritmis juga dapat diciptakan dengan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, atau entak kaki. Nah, untuk tugasmu di rumah yaitu pembelajaran halaman 1 halaman 9 sampai 10 pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Yang kedua, pembelajaran 3 halaman 13 itu kemudian 14 pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Mister harap ya kamu jaga kesehatannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bagi anak kami belum mengerti boleh tanya sama Mister. Tuhan Yesus memberkati.